Mungkin ada pertanyaan berikutnya, bagaimana ini input data nilai rapot ya yang bisa dilakukan pada minggu ketiga ya, ketiga setelah mendapatkan akun ya. Input data nilai rapot atau dokumen-dokumen persyaratan umum maupun khusus. Nah, ini bisa dilakukan oleh calon peserta didik secara mandiri ya, secara daring. Bisa dilakukan juga secara kolektif oleh sekolah jika sekolah memfasilitasi sekolah asal. Bisa dilakukan secara luring ketika itu tidak atau kesulitan untuk akses ya. Jadi yang pertama pada prinsipnya meminta akun ya, dari sekolah asal ya. Kalau dari sekolah asal terlambat ya, bisa juga melalui website ya, membuat akun tersendiri itu difasilitasi, nanti ada petunjuknya ya. Jadi membuat akun secara mandiri tentu saja itu nanti masuk ke website PPDB ya. Kemudian login dengan akun yang telah diberikan, baru mengisi data calon peserta didik ya. Kemudian nilai-nilai setiap mata pelajaran semuanya diinput ya. Lalu setelah itu rapotnya di-scan, dipindai ya. Kemudian halaman yang dipindai adalah halaman identitas dan halaman nilai rapot selama 5 semester ya. Jadi baik semester 1 maupun semester sampai semester 5 ya. Selanjutnya itu bisa secara mandiri, bisa oleh sekolah asal ya, bisa oleh sekolah yang dituju itu jika terkendala aksesnya. Intinya prinsipnya sama ya. Nah, kemudian nanti tentu saja yang harus menjadi perhatian di dalam melihat pengumuman yaitu waktu pelaksanaannya, persyaratannya apa, waktu masa sanggah, lalu penetapan hasil seleksi dan waktu daftar ulang. Baik, itu untuk pendaftaran ya. Untuk pendaftaran waktunya kapan? Untuk daring, nah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kalau luring ke sekolah yang dituju dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang ya, karena jam kerjanya seperti itu ya. Itu perbedaan yang luring dengan daring ya. Untuk langkah pendaftaran tadi sudah dijelaskan. Lalu bagaimana kalau calon peserta didiknya lulusan tahun sebelumnya? Itu sama, jadi bisa koordinasi ke panitia di cabang dinas ya, atau juga langsung ke website membuat akun ya, dan selanjutnya sama tahapannya dengan calon peserta didik yang lulus tahun ini ya. Dari luar provinsi Jawa Barat juga sama, bisa berkoordinasi dengan cabang dinas wilayah terdekat atau ke sekolah tujuan, atau membuat akun tersendiri dengan masuk ke website PPDB, dan langkah selanjutnya sama ya. Kemudian bagaimana dengan calon peserta didik dari luar negeri dengan kurikulum nasional ya. Nah, untuk dari luar negeri baik dengan kurikulum nasional maupun dengan kurikulum internasional itu perlu mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan surat rekomendasi tersebut dari Kemendikbudristek, baru berkoordinasi dengan cabang dinas ya, atau langsung meminta ke panitia di sekolah tujuan untuk memverifikasi dokumen-dokumennya dan mendapatkan akun untuk login ke website PPDB. Kemudian setelah itu bisa melakukan pendaftaran sebagaimana biasanya seperti yang lainnya ya. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika itu calon peserta didik lulusan dari luar negeri dengan kurikulum internasional, artinya kurikulumnya berbeda ya, maka tetap pertama harus ada rekomendasi dari surat kementerian ya, atau rekomendasi dari Kemendikbudristek
kemudian berkoordinasi dengan cabang dinas terdekat ya untuk diverifikasi dokumen persyaratannya, lalu mendapatkan akun atau membuat akun. Kemudian berkoordinasi dengan sekolah tujuan. Kenapa? Karena ini kurikulumnya internasional ya, kurikulumnya berbeda dengan kurikulum nasional. Maka tidak menutup kemungkinan ada mata pelajaran yang belum ditempuh di kurikulum internasional. Maka calon peserta didik ini berkoordinasi dengan sekolah tujuan untuk mendapatkan matrikulasi ya, untuk memperoleh nilai pada mata pelajaran yang ditempuh di nasional gitu ya. Nah, selanjutnya baru nanti mendapatkan nilai dan bisa mengikuti PPDB sesuai dengan jalur yang sesuai dengan persyaratannya. Berikutnya, Ibu Bapak, kita lanjutkan dengan bagaimana dengan yang menggunakan kurikulum sistem kredit semester ya atau SKS. Nah, tentu ini pun ada persyaratan yang harus ditempuh. Selain persyaratan umum, memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan jenis struktur kurikulumnya, pola kontinu yang ditempuh calon peserta didik, apakah pola 4, 5, 6, 7, atau 8 semester ya. Nanti baru mendaftar secara mandiri ya atau luring ke sekolah tujuan ya. Kemudian satuan pendidikan bisa menetapkan kuota lulusan sekolah pelaksana SKS ya dari kuota jalur prestasi nilai rapot. Dan sekolah yang dituju nanti membuat mekanisme tentang calon peserta didik yang lulusan dari kurikulum menggunakan sistem kredit semester. Untuk dikoordinasikan kepada kepala cabang dinas, ya, kemudian diikuti aturan-aturan sebagaimana di dalam SOP PPDB oleh sekolah yang dituju.